Selamat datang di video ini. Hari ini, perkenalkan saya, Jessica Amanda Billy, dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Sekarang kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kesehatan kita semua, sistem pernapasan dan dampak merokok. Pernapasan adalah proses vital yang memungkinkan kita untuk hidup. Tetapi tahukah Anda bahwa kebiasaan merokok dapat merusak organ-organ pernapasan kita dan menyebabkan berbagai penyakit serius? Dalam video ini, kita akan menjelajahi fungsi dan struktur organ pernapasan, memahami bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, serta risiko yang dihadapi oleh perokok pasif. Mari kita mulai perjalanan ini untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan pernapasan kita. Sekarang, mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai struktur dan fungsi dari organ-organ yang membentuk sistem pernapasan kita. Setiap bagian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernapasan, mulai dari pengambilan udara hingga pertukaran gas di paru-paru. Pertama, kita mulai dengan rongga hidung. Rongga hidung adalah pintu masuk utama bagi udara yang kita hirup. Di dalam rongga hidung, terdapat struktur yang disebut silia dan lapisan mukosa. Silia berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran dari udara, sedangkan lapisan mukosa membantu memanaskan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Proses ini sangat penting untuk melindungi saluran pernapasan dari iritasi dan infeksi. Setelah melewati rongga hidung, udara bergerak ke faring, yang merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring. Faring berfungsi sebagai saluran bagi udara dan makanan, sehingga memiliki peran penting dalam proses pernapasan dan pencernaan. Faring juga membantu dalam proses berbicara. Selanjutnya, kita memiliki laring, yang sering disebut sebagai kotak suara. Laring terletak di bawah faring dan berfungsi untuk menghasilkan suara saat kita berbicara. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah makanan dan cairan masuk ke trakea saat kita menelan. Di dalam laring terdapat pita suara yang bergetar saat udara melewatinya, menghasilkan suara. Setelah laring, udara bergerak ke trakea, yang merupakan saluran utama yang menghubungkan laring ke paru-paru. Trakea memiliki dinding yang kuat dan fleksibel, dilapisi oleh cincin kartilago berbentuk C yang menjaga agar saluran tetap terbuka. Di dalam trakea, terdapat lapisan mukosa yang juga dilengkapi dengan silia, yang berfungsi untuk menangkap partikel asing dan mengeluarkannya dari saluran pernapasan. Setelah trakea, udara masuk ke bronkus, yang merupakan cabang dari trakea yang menuju ke masing-masing paru-paru. Setiap bronkus kemudian bercabang menjadi bronkiolus, yang merupakan saluran yang lebih kecil. Bronkiolus berfungsi untuk mengarahkan udara ke bagian yang lebih dalam dari paru-paru. Dinding bronkus dan bronkiolus juga dilapisi oleh silia dan lapisan mukosa, yang membantu menyaring dan melembabkan udara lebih lanjut sebelum mencapai alveoli. Akhirnya, kita sampai pada paru-paru, atau yang sering disebut pulmo. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari dua bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang masing-masing memiliki lobus yang berbeda. Di dalam paru-paru, terdapat struktur kecil yang disebut alveoli, yang berbentuk seperti kantung kecil. Alveoli adalah tempat di mana pertukaran gas terjadi. Ketika kita menghirup udara, oksigen dari udara masuk ke dalam alveoli dan kemudian diserap oleh kapiler darah yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, karbon dioksida, yang merupakan produk sampingan dari metabolisme sel, dikeluarkan dari darah ke dalam alveoli. Sekarang, mari kita bahas salah satu dampak paling serius dari merokok.
penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Merokok tidak hanya merusak paru-paru, tetapi juga dapat mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh kita. Mari kita lihat beberapa penyakit utama yang terkait dengan merokok dan bagaimana mereka mempengaruhi kesehatan kita. Salah satu penyakit paling terkenal yang disebabkan oleh merokok adalah kanker paru-paru. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru dan sekitar 85% kasus kanker paru-paru terjadi pada perokok. Zat-zat karsinogenik dalam asap rokok merusak DNA sel-sel paru-paru yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Gejala awal kanker paru-paru seringkali tidak terlihat, tetapi seiring berkembangnya penyakit, penderita dapat mengalami batuk yang berkepanjangan, nyeri dada, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, merokok juga merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Zat-zat berbahaya dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan penumpukan plak di arteri, yang dikenal sebagai aterosklerosis. Ini dapat mengarah pada serangan jantung dan stroke. Menurut penelitian, perokok memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit jantung dibandingkan dengan non-perokok. Gejala penyakit jantung dapat mencakup nyeri dada, sesak napas, dan kelelahan yang tidak biasa. Merokok juga dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, adalah istilah yang mencakup dua kondisi utama, emfisema dan bronkitis kronis. Merokok adalah penyebab utama PPOK, yang ditandai dengan kesulitan bernapas akibat kerusakan pada saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Gejala PPOK termasuk batuk kronis, produksi lendir berlebih, dan sesak napas, terutama saat beraktivitas. Sayangnya, PPOK adalah penyakit progresif yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikelola dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup. Dengan semua informasi ini, jelas bahwa merokok memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan kita. Penyakit yang disebabkan oleh merokok tidak hanya mempengaruhi perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Penting untuk menyadari risiko ini dan mengambil langkah untuk berhenti merokok atau mencegah orang lain terpapar asap rokok. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang perokok pasif dan risiko kesehatan yang mereka hadapi. Mari kita lanjutkan. Perokok pasif adalah mereka yang tidak merokok, tetapi terpapar asap rokok dari orang lain. Meskipun tidak menghisap rokok secara langsung, mereka tetap menghadapi risiko kesehatan yang serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, di mana 43 diantaranya bersifat karsinogenik. Menurut WHO, sekitar 1,3 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh perokok pasif. Ini menunjukkan betapa berbahayanya asap rokok bagi kesehatan kita, terutama bagi anak-anak dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti asma. Jadi, penting untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Mari kita dukung upaya untuk melindungi diri kita dan orang-orang terkasih dari bahaya perokok pasif. Dengan menghindari asap rokok, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Ayo, bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih sehat. Apa itu perokok pasif? Perokok pasif adalah individu yang tidak merokok, tetapi terpapar asap rokok dari orang lain. Mereka bisa terpapar di berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, atau ruang publik. Risiko kesehatan yang dihadapi perokok pasif. Kanker paru-paru. Penelitian menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru pada perokok pasif lebih tinggi dibandingkan dengan perokok aktif.
Ini disebabkan oleh paparan berkelanjutan terhadap zat karsinogenik dalam asap rokok. Penyakit jantung. Perokok pasif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami penyakit jantung. Asap rokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Gangguan pernapasan. Paparan asap rokok dapat menyebabkan masalah pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih rentan terhadap infeksi ini. Dampak pada anak-anak dan wanita. Hamil. Anak-anak, mereka yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan perkembangan paru-paru dan peningkatan risiko sindrom kematian mendadak pada bayi. SIDS. Wanita hamil. Perokok pasif yang terpapar selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan komplikasi lainnya. Mengapa penting untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok? Melindungi kesehatan. Dengan menciptakan lingkungan bebas asap rokok, kita melindungi diri sendiri dan orang-orang terkasih dari risiko kesehatan yang serius. Meningkatkan kesadaran. Edukasi tentang bahaya perokok pasif dapat membantu masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari asap rokok. Dukungan untuk kebijakan. Mari kita dukung kebijakan yang melarang merokok di tempat umum dan menciptakan ruang yang lebih sehat bagi semua orang. Ayo bertindak. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menghindari asap rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan kita dan generasi mendatang. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa merokok adalah kebiasaan yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronis, serta berdampak pada hampir setiap organ dalam tubuh kita. Selain itu, perokok pasif juga berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan.